Tahap pelaksanaan penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025, 2026, 2027 di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut. Ada 4 jalur ya, SPMB di Kabupaten Buleleng tahun 2026-2027. Yang pertama jalur domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru. Kemudian jalur prestasi, jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi bidang akademik maupun non-akademik. Jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid bagi yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga miskin dan calon murid yang penyandang disabilitas. Jalur mutasi adalah jalur murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Nah, persentase kuota per jalur untuk SPMB Kabupaten Buleleng tahun 2026 sebagai berikut. Itu untuk jalur domisili paling sedikit 70%, ya, itu jalur afirmasi 15%, jalur mutasi ini ya. Sekarang ini untuk SD dan SMP itu beda ya. Kalau SD jalur domisili itu paling sedikit 70%. Jalur prestasi tidak ada. Kemudian jalur afirmasi 15%, jalur mutasi yaitu paling banyak 5%. Itu untuk SD. Sedangkan untuk SMP berbeda. Jalur domisili paling sedikit 40%, jalur prestasi paling sedikit 25%, jalur afirmasi paling sedikit 20%, jalur mutasi paling banyak 5%. Nah, ini mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2025 dan SE Dikdas PAUD Dikdasmen nomor 030 garis miring C HK.0401 tahun 2026 sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Jadi berbeda ya presentasi kuota jalur SD maupun SMP. Nah, Ibu Bapak, tolong perhatikan timeline atau lini masa sistem penerimaan murid baru Dinas Pendidikan Pengundaan dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Bali, tahun pelajaran 2026-2027. Sebagai berikut Ibu Bapak ya. Bulan Januari 2026 adalah persiapan dan perencanaan. Bulan Februari adalah penyusunan SK dan Juknis. Bulan Maret 2026 adalah pelaksanaan sosialisasi. Bulan April 2026 adalah bimbingan teknis satuan pendidikan. Bulan Mei adalah pemeliharaan data SPMB. Dan bulan Juni 2026 adalah pelaksanaan SPMB. Nah, bulan Juni itu penerimaan SPMB-nya. Statistik lulusan jenjang TK dan daya tampung jenjang SD. Laki-laki 51%, perempuan 49%. Lulusan jenjang TK, laki-laki itu 4.401, perempuan 4.238, total 8.639. Jadi daya tampung SD dan negeri dan swasta itu sebanyak 14.725 orang. Jadi surplus daya tampung sekitar 6.086 orang. Nah, kemudian statistik lulusan jenjang SD dan daya tampung untuk jenjang SMP. Laki-laki itu jumlahnya 52%, perempuan 48%. Jadi lulusan jenjang SD itu laki-laki 5.634, perempuan 5.281, totalnya 10.915 orang. Jadi daya tampung SMP negeri dan swasta adalah 12.966.